Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Wiguna. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini Bang Wiguna akan nge-recap alur movie Jungle Cruise yang dirilis baru-baru ini guys. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, siapkan kopi, siapkan cemilan, karena Bang Wiguna akan mulai bercerita. Tetapi sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel Bang Wiguna agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Awal kisah kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang berpidato. Dia adalah McGregor. Rupanya Gregor tengah membahas sebuah bunga langka yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi pidato itu dibantah oleh berbagai dokter dikarenakan tidak percaya akan hal yang mustahil di dunia ini. Di sisi lain, seorang perempuan tengah menyelinap ke sebuah tempat-tempat prasejarah. Dia adalah Lily. Tujuannya adalah mengambil sebuah benda yang dapat menunjukkan arah menuju tempat bunga itu berada. Lily juga adalah sepupu dari Gregor. Tak lama dia berhasil menemukan benda tujuannya. Dengan cepat Lily langsung mengambilnya. Namun ketika Lily akan keluar, datang Pangeran Josim yang hendak mengambil kembali barang yang dibawa oleh Lily. Saat itu Lily berusaha melarikan diri, tetapi dia malah terjebak di sebuah tangga. Dengan sedikit gertakan, Pangeran Josim akhirnya mendapatkan barangnya kembali. Tapi saat dibuka ternyata isinya hanyalah sebuah mainan burung. Alhasil Lily pun berhasil melarikan diri. Setelah itu Lily dan Gregor berniat pergi ke sebuah sungai, yaitu Sungai Amazon. Scene berpindah, kita diperlihatkan dengan kapal yang membawa wisatawan mengelilingi sungai dengan dipiloti oleh Frank. Di sini Frank menjelaskan detail-detail sungai hingga sampai ketika ada sebuah suku yang datang. Suku itu adalah teman yang membantunya mendapatkan uang lebih dengan tugasnya menakuti para penumpang yang dibawa oleh Frank. Tak lama Lily dan Gregor datang di tempat tujuannya, ditampingi dengan kedatangan Frank ke pelabuhan. Di sini Lily berniat mencari seseorang bernama Nilo. Tak lama sampai di pelabuhan, Frank dihampiri oleh orang. Dia adalah Nilo. Frank rupanya memiliki hutang kepada Nilo dan terpaksa mesin kapal Frank disita. Lily yang telah menemukan informasi tentang tempat Nilo berada segera mencarinya. Tak butuh waktu lama, ruangan Nilo berhasil ketemu. Tetapi saat Lily masuk, bukan Nilo yang dia jumpai melainkan Frank. Singkat cerita, mereka pergi ke sebuah bar di kota. Alangkah terkejutnya Lily ketika Gregor datang bersama Nilo asli. Di sisi kecambungan itu, tiba-tiba seekor macan masuk. Sontak itu membuat para pengunjung bar takut. Namun beda dengan Frank, dengan santainya dia berkelahi dengan si macan. Singkat cerita, Frank pun menang dan macan pun keluar. Lily yang awalnya akan berlayar dengan Nilo alhasil memilih berlayar dengan Frank dikarenakan sikapnya yang berani. Tentu saja wanita itu butuh sosok pelindung yang pemberani. Oke, lanjut. Namun saat Frank hendak memasang mesinnya, si Maung datang. Rupa-rupanya si Maung adalah sahabat si Frank. Emang Frank ini tukang ngeprank. Lily yang hendak menghampiri Frank yang sedang bersiap dengan sepupunya malah kena culik oleh seseorang. Tanpa banyak basa-basi, Lily dimasukkan ke dalam kerandang besi yang berisi banyak burung. Namun Lily mengeluarkan skillnya dengan mengambil jepit rambut untuk membuka keranjang itu. Tak butuh waktu lama, Lily berhasil keluar dengan skill ekstranya melarikan diri. Frank yang tahu bahwa Lily tidak ada segera mencarinya. Setelah tak lama mencari, akhirnya Frank menemukan Lily yang sedang berlari di atas bangunan dan terjatuh. Frank pun langsung membantu Lily, tetapi karena perahu Frank sudah berjalan agak jauh, Lily terpaksa memakai serodotan dikarenakan Lily tidak bisa berenang.
Singkat cerita, Lily akhirnya berhasil lolos dengan pendaratannya yang kurang sempurna dengan menabrak buntalan besar. Masalah masih terus berlanjut. Para penculik melapor kepada atasannya yang dimana dia adalah Josim yang menginginkan benda yang dicuri oleh Lily waktu itu. Josim yang kesal meluncurkan sebuah torpedo untuk mengejar kapal prank. Namun dengan keahlian perahu milik prank, torpedo itu meleset. Tak hanya itu guys, kapal selam Josim tersangkut dan menghantam pelabuhan milik Milo. Pelayaran terus berlanjut dengan didampingi kemunculan lumba-lumba merah dan kesunyian sungai. Prank memperbaiki kapal. Malam pun tiba. Ketika selesai makan malam, Gregor yang hendak tidur dikejutkan oleh si macan yang ikut berlayar bersama mereka. Tetapi mereka tidak usah khawatir, karena itu adalah sahabat prank. Di sisi lain, Josim malah membangkitkan 3 kutukan Amazon yang telah membatu supaya mereka membantu Josim. Siang pun tiba. Perjalanan terus berlanjut sampai mereka dikagetkan oleh sebuah arus kencang yang mengarah ke air terjun. Prank langsung menunjukkan keahliannya walaupun dia sedikit agak kaget dan ragu. Tetapi dengan usaha prank mereka berhasil lolos dari ancaman maut itu. Tak hanya itu guys, si macan yang haus meminum bir di kapal dan ujung-ujungnya dia mabuk. Emang dimana masalah menerjang sang alkohol menjadi penenang. Oke lanjut, mereka akhirnya beristirahat. Saat Lily hendak mengambil barang, dia membuka pintu kabin prank. Dia menemukan sebuah peta dan buku jurnal mirip prank. Prank yang selesai memotong kayu langsung segera naik ke kapal dan menghampiri Lily yang berada di kabinnya. Dia pun menyuruh Lily untuk keluar dari kabin prank. Ternyata prank juga mencari bunga yang sama, namun setelah sekian lama mencari akhirnya dia menyerah. Di sisi lain, prank juga menjelaskan bahwa kunci untuk sampai ke sana adalah barang yang dipakai oleh Lily. Tak lama kemudian sebuah panah bius mengenai mereka satu persatu. Malam pun tiba. Mereka pun dibawa oleh segerombolan suku pedalaman di sana. Saat mereka sadar, tangan mereka sudah terikat kencang dan dipaksa untuk menyerahkan kalung ujung panah yang dibawa oleh Lily. Tetapi itu bukan halangan buat Lily. Dia kembali mengeluarkan skill ekstranya, yaitu melarikan diri. Kali ini Lily mengambil sebuah benda dan mulai menggesek-gesekkan ke talinya. Tak lama Lily berhasil lolos dan mengajak mereka gelut satu persatu. Alangkah kagetnya, kepala suku malah tertawa dengan tingkah konyol Lily. Rupa-rupanya itu adalah rencana prank agar Lily menyerahkan kalung yang dibawanya kepada kepala suku. Di sini Lily juga diberi petunjuk oleh kepala suku soal arti dari karung panahnya. Lily yang tengah beres dengan kepala suku pun menghampiri prank. Dia marah serta kecewa kepada prank. Di tengah itu, 3 kutukan Amazon menghampiri mereka dan ingin merebut kalung yang dibawa oleh Lily. Prank pun tidak tinggal diam, dia bertarung dengan mereka dan melindungi Lily. Tetapi prank terbacok oleh salah satu dari mereka. Kepala suku pun langsung menyuruh Lily agar segera berlari keluar sungai, supaya kutukan itu kembali ke asalnya. Lily dan Gregor segera bergegas menuju perahu yang tergantung di sana. Tetapi ketika jatuh, kaki Gregor terkilir. Gregor pun terpaksa menyuruh Lily meninggalkannya. Lily yang terus berlari, dan ketika sampai di ujung sungai, kutukan itu benar-benar kembali ke asalnya. Keesokan harinya, Lily bertemu dengan Prank dan Gregor. Mereka kaget serta heran akan sebuah keris yang masih tertancap di tubuh Prank. Lily pun mencoba mencabutnya dengan hati-hati. Saat keris tercabut, Gregor pun pingsan. Di sisi lain, Josim telah mendapatkan petunjuk di mana Lily dan yang lainnya berada dengan informasi dari lebah bawahan si kutukan.
Scene berpindah kepada Frank dan Lily yang melanjutkan perjalanan duluan. Frank juga bercerita bagaimana dia dikutuk. Rupa-rupanya Frank adalah salah satu dari kutukan itu. Mereka dulunya juga mencari sebuah bunga yang sama demi seseorang putri yang sedang sakit. Tetapi saat di tengah hutan mereka malah tepar. Keberuntungan pun datang. Frank dan 3 lainnya ditolong oleh suku pedalaman di sana. Mereka berjanji akan membawa Frank dan yang lainnya ke bunga yang mereka tuju. Tapi dikarenakan keserakahan mereka membantai serta membakar tempat itu. Sampai ketika anak kepala suku mau dibacok, Frank pun datang mengorbankan dirinya. Di sisi lain, dengan kekuatan jampi-jampi sang kepala suku, dia berhasil mengutuk 4 bedebah ini. Tetapi beda dengan Frank, dia dikutuk tidak mati agar tetap menjaga bunga itu. Dan dia juga yang telah menyegel 3 kutukan lainnya menjadi batu, yang akhirnya dibebaskan oleh Josim. Scene berpindah kepada Gregor dan kepala suku yang hendak menyusul. Namun mereka dihadang oleh Josim dengan kapal selamnya. Dengan muka liciknya dia menawarkan tumpangan. Kepala suku pun menolak. Dia memilih meloncat ke air dan meninggalkan Gregor sendirian. Alhasil Gregor pun menjadi tawanan. Di sini Lily dan Frank berhasil sampai ke tempat tujuan yang dikelilingi oleh air terjun. Mereka melihat sekeliling dan menemukan petunjuk bahwa mereka harus menyelam. Frank duluan ke air, tetapi karena tempat kunci penarikannya sempit, dia meminta Lily. Awalnya Lily menolak dikarenakan dia tidak bisa berenang. Karena terpaksa akhirnya Frank menuntunnya dan berhasil menarik kuncinya. Namun Lily pingsan karena terlalu lama di dalam air. Seketika air surut, Frank segera menyelamatkan Lily. Tak lama bangunan kuno pun muncul di sana. Namun kapal selam Josim datang mengepung mereka dengan membawa tawanan, yaitu Gregor. Lily dan Frank pun terpaksa menurutinya. Saat mereka sampai di sana, pemandangan pohon tua pun meyakinkan mereka bahwa itu bukan sekedar mitos tetapi nyata. Josim yang serakah menawarkan 1 bunga yang diperebutkan Frank dan Lily. Akhirnya mereka berdiskusi dan berdebat. Lily melanjutkan teka-teki agar bunga itu bisa tumbuh. Dengan dibantu oleh Frank yang mematahkan panah, akhirnya dia berhasil memecahkan dan membuat bunga tumbuh. Dengan cepat Lily mengambil senjata dan menembak Frank. Frank pun terjatuh ke bawah. Rupa-rupanya itu adalah rencana mereka karena Lily tahu bahwa Frank tidak bisa mati. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Frank agar membebaskan Gregor. Setelah Gregor bebas, Lily bergegas naik ke tali yang disiapkan oleh Josim. Dia berhasil mendapatkan bunga itu, namun karena pohonnya mulai layu, dahannya rapuh, dan Lily pun tergelincir serta jatuh. Josim segera menghampiri Lily yang masih berpegangan pada pohon dahan yang rapuh. Dengan hati-hati, namun Lily menolak saat Josim meminta bunga itu. Dia menarik tangan Josim dan membuat Josim terperangkap di sana, sedangkan bunganya terbang ke arah Frank. Frank yang tahu itu segera mengambil bunganya. Tetapi kemudian datang 3 kutukan lainnya yang juga menginginkan bunga itu. Frank yang tahu segera memancing 3 kutukan lainnya untuk bertarung dengan dia. Sedangkan Gregor dan si macan melindungi Lily. Saat Frank sedang bertarung, Josim datang menghampiri Lily dan Gregor. Tetapi kali ini Gregor melawan dan berhasil menjatuhkan Josim. Singkat cerita, kain bunga yang dibawa Frank berhasil diambil oleh si ular. Namun saat dibuka itu bukanlah bunga tujuannya. Kemudian kapal pun meledak dan membuat mereka kembali ditarik oleh asalnya dan berubah menjadi batu. Lily, Gregor dan si macan yang tahu itu segera menghampiri Frank dan memakankan bunga yang mereka miliki kepada Frank. Tak lama keajaiban pun datang. Frank yang membatu mulai retak dan berubah menjadi manusia normal kembali. Lily, Gregor dan si macan langsung memeluk Frank. Tak lama bunga baru muncul kembali.
Singkat cerita, mereka ke kota dengan disambut hangat oleh Nilo dan yang lainnya. Beberapa hari kemudian, Gregor kembali ke London, diikuti oleh Lily dan Frank. Gregor menceritakan jurnalnya kepada para dokter yang telah menemukan tempat tujuannya, sedangkan Frank mengendarai mobil bersama Lily. Film pun berakhir.